Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim. Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sejenak dari Piala Dunia menuju Piala Akhirat ya. Di subuh itu Piala Akhirat harus dikompetisikan, harus diperjuangkan ya. Jadi kalau mereka punya Piala Dunia, kita punya Piala Akhirat, yaitu fastabiqul khairat. Saling bersainglah kalian di dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, tema kita hari ini adalah tentang 12 faidah atau fadilah dari takwa. Ya, kemarin kita bacakan beberapa di antaranya. Kita ulang sedikit supaya nyambung ke berikutnya. Yang pertama adalah bahwa takwa itu al-madhatu was-sana. Takwa itu mendatangkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kata Allah taala, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka kalian memiliki azmil umur. Azmil umur itu kalau di era Nabi disebut ulul azmi. Jadi kalau kita ingin menjadi ulul azmi di kalangan manusia, itu adalah syaratnya adalah takwa. Ya. Ada ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul, ada ulul azmi di kalangan manusia biasa. Nah, ulul azmi di kalangan manusia biasa itu adalah dengan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Lalu faedah yang kedua dari takwa adalah al-hifdzu wal hirasah minal a'da. Perlindungan, penjagaan ya, dari musuh. Musuh ini dapat berupa musuh yang fisik, dapat juga berupa musuh yang non fisik ya. Hal itu dalam ayat firman Allah taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar ya, pasrah kepada Allah dan bertakwa, maka tipu daya musuh itu tidak ada apa-apanya. La yadurukum kaiduhum syai'a. Tidak ada apa-apanya. Musuh berupa manusia, musuh berupa iblis, berupa jin ya, itu sama sekali tidak akan berdampak kepada kalian jika kalian memiliki takwa. Lalu yang ketiga, faedah dari takwa itu adalah at-ta'yid wan nusrah. Pembelaan atau dukungan, backing ya, dan pertolongan. Dukungan, backing, pertolongan ya, penguatan juga bisa dari Allah taala. Di dalam firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Tadi kita baca ayatnya di salat ya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata wali itu dalam bahasa Arab Indonesia itu tidak ada terjemahan langsungnya. Dia diterjemahkan secara makna. Wali itu pokoknya segala sesuatu
yang mengurusi urusan itu wali namanya. Jadi kalau kita segala urusannya dihandle oleh Allah, nah itu berarti Allah itu wali kita gitu. Dalam bahasa Arab itu arti wali demikian. Di dalam surat Yusuf ada ucapan kepasrahan dari Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah. Dan ini harus menjadi bacaan kita saat kita mungkin dalam keterpurukan, kesendirian atau keterasingan di dunia ini dan lain sebagainya. Dan hakikatnya memang manusia itu sendiri kok. Seramai-ramainya orang, seramai-ramainya tempat, seromantisnya hubungan, segala macamnya itu tetap hakikatnya kita itu sendiri. Hakikatnya kita sendiri. Ujung-ujungnya kita sendiri. Dan nanti di akhirat juga pertanggungjawaban juga sendiri. Perjalanan sendiri, dibangkitkan sendiri, dimatikan sendiri juga. Jadi nasib kita itu ya sendiri hakikatnya. Adapun atribusi yang lain itu ya ibaratnya tidak akan menempel selamanya gitu. Tidak akan menempel selamanya. Maka kata Jibril alaihissalam dalam wasiatnya dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As, itu Jibril mendatangi Rasulullah SAW memberi nasihat. Ini kalau malaikat datang kepada Nabi memberi nasihat, pasti nasihatnya itu serius. Nasihat tersebut adalah wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi kamu harus sadar bahwa kamu akan mati. Itu kan berarti memang hidup itu sendiri hakikatnya. Nabi sendiri SAW dengan miliaran pengikutnya, tetapi hakikatnya satu, hakikatnya seorang. Bahkan beliau sendiri pun seorang. Maka Jibril wasiatnya begitu, ish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu, tapi kamu harus sadar, kamu akan mati. Jadi satekah pola hidup bagaimanapun ya ujungnya adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta. Wasiat yang kedua, nasihat Jibril yang kedua adalah cintai sesukamu siapa saja. Cintai keluargamu, cintai pasanganmu, cintai keturunan anak-anakmu, cintai harta bendamu, cintai kerjaanmu, cintai karir jabatanmu, cintai kekuasaanmu, cintai silakan. Fa inna kamu farikuh. Tapi kamu harus sadar kamu akan meninggalkannya. Mungkin kita yang ditinggalkan atau mereka yang meninggalkan kita. Silakan cintai sesukamu, tapi hakikatnya kamu akan meninggalkan atau ditinggalkan. Yang terakhir adalah wa'mal masyi'ta. Perbuat sesukamu, fa innaka majziyun bihi. Tapi kamu harus sadar bahwa kamu akan dibalas. Majziyun, dibalas ya. Dari atas setiap yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah pesan atau wasiat ya, nasihat. Malaikat Jibril sengaja mendatangi Nabi untuk menasehatinya, supaya ini menjadi nasihat dan pesan untuk umatnya juga. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang ketiga itu faedah dari takwa adalah dukungan, ya, backingan, pertolongan sekaligus kewilayatan. Kewilayatan itu kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul muttaqin. Warabi, dan keempat faidah takwa itu adalah an-najatu minasyada'id wa rizqu minal halal. Faidah takwa yang keempat adalah keselamatan dari kesulitan, ya, keselamatan dari kesusahan, dan juga rizki halal. Dan juga rizki halal. Jadi buah dari takwa itu adalah Allah
selamatkan, Allah mudahkan kita dari kesulitan dan syadaid, situasi yang pelik, situasi yang syadid, situasi yang rumit begitu, yang keras. Syadaid itu bisa diartikan rumit, keras, susah, sukar, mampet. Nah, kalau kita punya takwa, kita akan memperoleh najatun minasyadaid, keselamatan dari kesulitan, kesukaran itu. Wa rizqul halal, dan sebagai solusinya yaitu rezeki halal. Jadi kalau kita ingin memperoleh rezeki yang halal, ya bertakwa dulu, nanti Allah kasih rezeki yang halal. Kalau belum bertakwa, ya bisa diberi yang halal, bisa diberi yang tidak halal. Ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi zamanun, akan tiba masa di mana orang-orang itu nggak peduli lagi dari mana rezekinya, aminal halal, aminal haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan sekarang sudah terbukti nggak peduli orang, nggak peduli sekarang, pokoknya sikat, embat, habek ini. Betul, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Padahal rezeki itu berbahaya, halalnya dihisab, haramnya diazab. Halal aja dihisab rezeki itu, apalagi haramnya. Nah, ayatnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Itu ayatnya satu paket ya, satu ayat itu. Jadi diberi solusi atau jalan keluar dari kesulitan, kesukaran dan kemampatan, lalu sebagai gantinya adalah rizku halal. Dan itu ayatnya tadi, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya kopinya can sampai ke dia, insyaallah. Wal khamis, dan yang kelima, islahul amal. Orang yang bertakwa itu akan dikaruniakan islahul amal. Apa islahul amal itu? Perbaikan dari amal-amalnya. Perbaikan dari amal-amalnya. Jadi maksudnya kalau kita ingin punya amal yang baik, punya amal yang berkualitas, punya amal yang diterima Allah, punya amal yang makbulan, masykuran, mahdiyan, itu takwa kuncinya. Takwa adalah kuncinya. Kalau kita ingin Allah memperbaiki hidup kita, memperbaiki kualitas hidup kita, maka jalan yang bisa kita tempuh adalah jalan takwa. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Dengan begitu maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah akan memperbaiki ibadah-ibadah kalian, perbuatan-perbuatan ihsan kalian akan diperbaiki oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin kerjaan kita diperbaiki oleh Allah, jaga takwanya. Kalau ingin pekerjaan perbuatan kita di tanda petik ya, tune up, diperbaiki, dijaga, diservis kalau motor mah, terus-terusan oleh Allah dijaga, maka kuncinya adalah takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang lurus, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian.
Itu yang kelima. Yang keenam, tes. Nah, datang kopinya. Kopi. Bentar. Masya Allah. Turun mas. Masya Allah. Ini apa namanya? Kebanyakan nonton bola kayaknya nih. Padahal nggak di stadion Pak ya. Nonton bola di rumah aja. Tes. Masih lama ya? Biasanya bilih ke Bujeng Seep sorana. Oh, siap. Wasadis yang keenam, Ghufranudz dzunub. Pengampunan atas dosa-dosa. Faidah takwa yang keenam berdasarkan Al-Quran ya adalah ghufranudz dzunub, maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di antara faedahnya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Tadi kan yuslih lakum a'malakum dan wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosanya. Dzunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi faedah takwa yang keenam itu adalah diampuni dosa-dosa kalian, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa ringan maupun dosa berat. Itu kalau kita bertakwa maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketujuh, mahabbatullah. Orang yang menjaga takwa akan memperoleh mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan selalu ingin mencintai Allah dan dicintai Allah. Ya. Nah, jalan untuk memperoleh cintanya Allah itu adalah jalan takwa. Ayatnya adalah qala Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang zalim kan kebalikan. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Surat apa itu? Sesungguhnya laknat Allah itu akan menimpa orang-orang zalim. Ada lagi, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah kalian mengira Allah mengabaikan orang-orang zalim. Jangan sampai ada sangkaan dari kalian Allah membiarkan orang zalim. Sama sekali tidak. Dalam hadis bahkan la antaqimanna zalima, Allah bersumpah atas dirinya akan membalas orang-orang yang zalim, membalaskan dendam orang-orang yang dizalimi, mengambilkan hak orang-orang yang dirampas haknya. Itu sumpah Allah itu. Walau ba'dahin, meskipun setelah beberapa waktu. Jadi Allah bersumpah akan mengambil hak orang yang ditindas, dan Allah bersumpah akan membalas orang-orang zalim meskipun walau ba'dahin, walau ba'da waktin, meskipun setelah beberapa waktu. Tapi pasti. Bisa jadi kalau di dunia lolos sampai akhirat. Tetapi kebanyakannya di dunia juga dibereskan orang zalim, kebanyakan. Tidak ada yang lolos sampai akhirat. Pasti dia akan mengalami pembalasan Allah bahkan masih di dunia. Dan itu kisahnya banyak di Al-Qur'an ya. Namrud, Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya. Ats-tsamin, yang kedelapan, al-qabul. Faidah takwa yang kedelapan adalah qabulan. Apa qabulan itu?
penerimaan ataupun diterimanya ibadah-ibadah kita. Qabulul ibadah, qabulul ihsan. Berdasarkan ayat Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima dari hambanya itu adalah hanya amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak menerima amalan semua manusia. Kalau ada yang bertanya, itu kalau orang-orang kafir berbuat baik ya, ihsan begitu. Jadi donatur, jadi filantropi. Misalnya siapa itu? Orang-orang terkaya di dunia dia punya donasi, Bill Gates misalnya kemana gitu ya. Yayasan. Soalnya Pak Dokter pernah bilang itu katanya masuk surga juga itu. Tidak. Karena Allah menyatakan bahwa innama itu dalam bahasa Arab yufidul hasr, pembatasan, hanya. Kalau ada innama itu hanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Ini ayat tegas bahwa amalan baik dari selain orang-orang yang bertakwa itu tidak diterima. Tidak diterima. Tapi balasan kebaikannya akan diberikan di dunia. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik, Allah akan balas, pasti balas. Karena Allah itu maha membalas kebaikan. Innallaha ghafurun syakur. Allah itu maha membalas kebaikan siapapun. Syakur itu membalas kebaikan. Dari kata syukron. Allah itu akan membalas ya, segala kebaikan. Akan tetapi untuk orang-orang yang tidak bertakwa itu dibalas kebaikannya di dunia. Maka filantropis yang memberikan banyak bantuan kebaikan kepada orang-orang tidak mampu, Allah balas dengan kebaikan dunia. Dengan usahanya yang maju, ya, dengan bisnisnya yang semakin besar, dengan keuntungan yang semakin berlipat, itu balasan Allah dari sedekah-sedekahnya. Tapi Allah tidak terima pahalanya. Allah tidak terima amal solehnya. Tapi Allah balas sebagai keadilannya. Di dunia. Ini catatannya itu kasih tanda stabilo. Orang baik tapi dia tidak punya iman kepada Allah, pasti Allah balas tetapi di dunia. Dengan dijayakan usahanya, dengan diberi keuntungan yang besar dari bisnisnya, dengan dilipat gandakan profitnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang-orang kafir atau orang non muslim berjaya dalam bisnisnya, itu bisa jadi balasan Allah atas kebaikan-kebaikan duniawinya. Dan itu berlaku umum. Namun bisa juga itu adalah istidraj. Bisa jadi itu adalah istidraj. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu hanya kebaikan lagi, tidak ada yang lain. Baik itu kebaikan duniawi ataupun kebaikan duniawi dan ukhrawi. Bagi orang beriman kebaikan dunia dan akhirat, bagi orang non beriman kebaikan itu hanya sampai di dunia saja. Tapi pasti dibalas. Pasti dibalas. Kan ada risetnya itu tentang itu. Law of attraction itu ya, ada risetnya. Jadi orang yang berbuat baik di satu titik di suatu lokasi tertentu di dunia itu di riset ternyata kebaikan itu balik lagi ke dia setelah beberapa bahkan tahun gitu. Balik lagi ke dia. Jadi kita mengerjakan satu kebaikan di Kopo Permai itu akan kembali ke kita kebaikan itu entah setelah berapa lama, entah setelah berapa orang dulu gitu, tapi balik ke kita. In ahsantum li anfusikum, itu ayatnya. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu hanya kembali kepadamu. Enggak ada yang ke Allah, enggak ada. Lihat ayat kurban. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha.
Sama sekali kurban itu bukanlah yang sampai ke Allah itu dagingnya, bukan pula juga darahnya. Itu nggak nyampe ke Allah daging dan darah itu. Walakin yanaluhu taqwa, yang sampai ke Allah itu adalah takwanya. Jadi jangan terkesoh beramal seperti kurban, difokus hanya daging dan sembelihannya. Yang semua itu tidak sampai ke Allah. Justru yang sampai itu adalah takwanya, ikhlasnya, berkurbannya, jiwa berkurbannya itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika Qabil dan Habil berkurban, itu Qabil kan berkurban hasil palawija tapi yang buruk, gandum yang buruk, buah-buahan yang buruk. Pokoknya manu nyesati imah teu kapake, dikurbankeun. Sementara Habil berkurban kambing yang bagus kan begitu. Apa Allah menceritakan tentang keduanya itu? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari keduanya itu dari jiwa yang takwa. Nah, kebetulan qadarullah ya, yang dua ini yang punya takwa itu Qabil, artinya Habil. Karena dia yang ikhlas dalam berkurban itu. Sementara si Qabil terpaksa daripada teu korban cek si bapak ge da suruh korban, bapaknya Adam alaihissalam, Nabi Adam ya. Cek bapak di piwarang kurban tapi tidak ada yang dia kurbankan kecuali yang buruk-buruk. Maka Allah tidak menerima itu dan Allah hanya menerima dari saudaranya yaitu Habil. Dan ayatnya itu adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal baik dari orang-orang yang bertakwa. Seperti ayat tentang imaratul masjid, ayat memakmurkan masjid. Itu pakai innama juga. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang beriman yang mau memakmurkan masjid. Itu ada innama, hanya gitu. Artinya kalau orang sudah mau memakmurkan masjid, baik dengan memakmurkan itu mengisinya dengan ibadah-ibadah, baik dengan mengisinya dengan majelis-majelis taklim, baik dengan mengisinya dengan kemeriahan-kemeriahan syiar-syiar Islam yang lain misalkan, itu masuk kategori ya'muru masajidallah. Karena Allah berfirman dengan tegas, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memakmurkan masjid. Maka paham kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak mau memakmurkan masjid ya kebalikannya. Berarti tidak dapat membuktikan keimanannya. Begitu. Itu arti innama dalam bahasa Arab yufidul hasra, dan di sini innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan, faedah takwa adalah al-i'zaz wal ikram. Ikram itu apa? Kemuliaan. I'zaz itu kehormatan. Jadi orang yang bertakwa akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang atqa, yang paling bertakwa. Jadi ini faedah yang ke-9, orang yang bertakwa adalah orang yang akan memperoleh ikram, kemuliaan, dan i'jaz, kehormatan. I'jaz dari kata aziz, kehormatan. Itu ayatnya biasa kita hafal dan kita sampaikan. Yang ke-10, al-bisyarah indal maut. Orang bertakwa itu akan dapat kabar gembira ketika mati mendatanginya. Jadi saat sakratul maut,
Saat kematian sudah di pelupuk mata, bagi orang bertakwa itu diberi kabar gembira. Dengan apa? Dikawal malaikat, ditemani malaikat, dan dikatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu. Hei, kamu jangan takut. Jangan takut kematianmu, jangan takut alam kuburmu, jangan takut hisabmu, jangan takut mahsyarmu, jangan takut sirat, jangan takut pengadilan Allah akhirat. Kamu aman. Itu malaikat akan menyampaikan itu kepada kita ketika nyawa akan diambil. Wala tahzanu, jangan juga sedih. Keluargamu akan kami jaga, harta bendamu yang kamu tinggalkan akan kami jaga. Legasi-legasimu akan kami jaga. Seluruh apa yang kamu tinggalkan enggak perlu sedih, kami yang menjaganya. Tadi ayatnya kita baca. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang mengatakan beriman kepada Allah lalu dia istiqomah, artinya takwa. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya kepada dia. Untuk apa? Untuk mengatakan sebelum matinya, la takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut kamu, tidak usah sedih kamu. Takut itu kepada yang akan datang, sedih itu apa yang sudah di belakang ya, di belakang. Enggak usah sedih, enggak usah takut. Kamu aman. Maka orang-orang seperti ini ketika meninggal mati, dia lebih merindukan kematian daripada hidup kembali. Orang seperti ini di hadapannya sudah gigir malaikat, kanan kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, di depan dia malaikat. Dia lebih merindukan Tuhannya daripada kehidupan dunia. Itu yang dimaksud oleh hadis Nabi, man sa'ida liqa Allah sa'idallah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Bukan berarti kita menginginkan kematian, bukan. Tetapi saat kita mau mati, itu Allah kondisikan supaya kita itu senang menghadapi kematian. Kita percepat, pilih kabujung seep Inggrisnya. Nah, terus seep, tacan. 10 ya. Wal ashir al bisyarah, berita gembira. 11. Enggak 10 dulu ya. 10 tadi kan berita gembira saat kematiannya. Ayatnya belum saya baca tadi ya. Ayatnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa, bagi mereka kabar gembira yang baik di dunia, yaitu saat kematiannya, wafil akhirah, dan nanti di akhirat juga akan mendapatkan kabar yang baik. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang ke-11, an-najatu minan nar, keselamatan dari api neraka, pembebasan dari api neraka. Qala Allah Ta'ala summa nunajjil ladzina taqaw wa qala ta'ala wa sayujannabuhal atqa. Itu ada di surat wa sayujannabuhal atqa alladzi yaslan naral kubra. Surat apa itu? Al-A'la. Nah, dalam surat Al-A'la, al-atqa itu orang yang bertakwa. Atqa itu orang bertakwa. Akan dijauhkan dari neraka. Yang ke-12, terakhir 12, al-khuludu fil jannah. Orang yang bertakwa akan dikekalkan nanti di surga. Al-khulud ay khalidin fil jannah, di dalam surga. Ayatnya adalah qala Allah Ta'ala uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu sengaja Allah bikin, sengaja Allah ciptakan, uiddat, lalu disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi enggak ada ceritanya surga dibuat bukan untuk orang bertakwa. Surga itu memang dibikin, didesain, dibuat, diciptakan semata-mata untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin.
Fahada bayanu kulli khair. Semua ini 12 tadi adalah penjelasan bahwa takwa mendatangkan kullu khair, segala macam kebaikan, wa kullu sa'adatin, dan segala macam kebahagiaan, fi darain, di dua alam. Ya, darain itu dua dunia, yaitu akhirat dan dunia. Fi darain, darul akhirah wa dunya. Tahta hadhihi taqwa fala tansa nasibaka ayyuhar rajul. Maka wahai muridku, karena beliau berpesan kepada muridnya, wahai muridku, jangan kamu lupakan bagianmu dari 12 itu. Ya. Jangan lupakan bagianmu, pastikan kamu mendapatkan bagian-bagian itu, 12 itu. Ayyuhar rajul, wahai muridku, wahai wahai laki-laki, tapi maksudnya adalah muridnya. Minha summa alladhi yahtassu bihi hadha sya'an min amril ibadah. Titik, ya. Adapun secara khusus dampak takwa bagi ibadah itu ada 3. Tadi dampak umum bagi kehidupan dunia akhirat. Bagi ibadah dampak takwa itu secara khusus, secara spesifik itu ada 3. Yang pertama adalah at-taufik, diberikan taufik. Semakin kita bertakwa, semakin diberi hidayah. Semakin kita bertakwa, semakin diberi bimbingan taufik. Yang kedua, islahul amal. Semakin kita bertakwa, semakin diperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Semakin diperbaiki ibadah-ibadah kita. Semakin diperbaiki pikiran-pikiran kita. Semakin diperbaiki urusan-urusan kita. Dalam konteks ibadah berarti ibadahnya semakin baik, semakin ikhlas, semakin isobatu sunnah, semakin senang melakukannya, semakin semangat melakukannya, semakin khauf, semakin raja, semakin mahabbah di dalam melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga terakhir, qabulul amal, amalnya diterima, qabulan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 dampak langsung takwa terhadap ibadah secara khusus. Islahul amal, diperbaiki kualitasnya. Yang kedua adalah dibimbing, diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal itu. Yang ketiga adalah diterima sebagai amalan makbulan kepada dari Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.